Hai cookers di rumah, berjumpa lagi bersama Jom Jom Cooking. Perkenalkan, nama saya Mika Kartiwi. Saya akan menemani Anda 30 menit ke depan. Jadi hari ini saya akan memasak dua menu spesial, yaitu sate marangi dan rujak gobek. Penasaran? Yuk ikutin terus di Jom Jom Cooking. Halo cookers di rumah, jadi hari ini saya memasak menu spesial sate marangi dari Jawa Barat, yaitu Sunda. Mari kita simak bahan-bahannya. Jadi pertama-tama kita tusuk dulu satenya. Jadi kira-kira satenya ini yang pakai menggunakan daging sapi ini kira-kira beratnya 200 gram aja cukup. Kita isi 5 aja cukup. Jadi saya akan menggunakan 6 tusuk sate aja cukup buat cookers yang di rumah. Oh iya, jadi sate marangi ini kalau bagi yang penyakit darah tinggi atau kolesterol jangan takut, karena sate marangi ini menggunakan daging sapi yang tidak ada lemaknya, jadi menggunakan daging. Jadi kolesterol itu tuh didapat dari lemaknya daging. Jadi cookers di rumah tidak usah takut memakan sate marangi. Lalu setelah itu kita memarinate daging sapi ini menggunakan cooking oil secukupnya. Lalu menggunakan garlic chop secukupnya juga. Lalu kita menggunakan jinten secukupnya juga. Lalu di sini saya sudah ngeblend merica bubuk secukupnya juga dimasukin. Lalu di sini ada kecap manis dimasukin juga. Jadi proses ngemarinate daging sapinya ini kita menunggu selama kurang lebih semenit sampai dia benar-benar meresap. Selama kita menunggu daging sapinya meresap, kita panasin dulu apinya. Ini daging sapi ini bisa juga dipanggang, dibakar di pan, tidak di tempat pembakaran. Lalu setelah pannya panas, kita masukin daging sapinya satu persatu. Tunggu daging sapinya hingga matang.
Jadi kita menggunakan pan yang tidak lengket sama minyak agar bisa mudah diangkat. Seperti ini. Nah, para cookers di rumah, ini sate marangginya sudah jadi. Lalu kita matikan apinya. Kita taruh ke tempat ini. Nah, setelah itu cookers di rumah, mari kita membuat sausnya. Nah, sekarang kita sudah memasak sate marangginya, sekarang kita menyiapkan saus sate marangginya. Jadi pertama kita hidupkan dulu apinya. Lalu kita masukin air secukupnya dulu. Kira-kira airnya 250 ml saja cukup. Lalu di sini saya sudah ngeblender kacang tanahnya yang sudah saya sangrai. Kita masukin. Lalu kita masukin gula merah yang sudah dihaluskan. Setelah itu ada garlic. Untuk menambah aromanya si saus kacangnya, di sini ada daun jeruk. Saya menggunakan 3 lembar saja. Dan di sini ada serai. Lalu setelah itu kita masukin si kecap manisnya untuk menambah warna di sausnya. Lalu kita aduk ini sampai benar-benar si airnya itu tinggal sedikit dan meresap. Lalu kita masukin seasoning buat si saus kacangnya, itu ada garam kasih secukupnya, pepper, dan sugar. Lalu kita aduk lagi kembali. Sampai benar-benar matang. Para cookers di rumah, jadi sausnya sudah selesai. Mari kita angkat, kita matikan dulu apinya. Lalu kita masukin ke sini. Lalu selanjutnya kita membuat sambal colo-colo. Jadi pertama kita siapin wadah dulu. Kita masukin kecap manisnya dulu, secukupnya. Cukup. Lalu kita masukin tomat yang udah di slice, secukupnya. Lalu kita masukin cabai hijau, secukupnya juga. Kita masukin daun jeruk yang udah di slice, secukupnya. Dan terakhir kita memasukin shallot secukupnya. Lalu kita mix seperti ini. Sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita pindahin wadah. Buat mempercantik sate marangginya, kita menggunakan parsley di atasnya, sedikit saja.
Tara, sate Marangi dari Jawa Barat sudah selesai.